Baik, jadi kita udah membahas riba dari sisi definisinya dan terbagi menjadi beberapa jenis-jenis riba itu sendiri. Dan sekarang kita masuk ke hukumnya ya. Hukum dan resikonya ya. Resiko kita melakukan riba itu bisa kita temukan di yang pasti dari Al-Quran dan hadis ya. Dalil. Sekarang kita membicarakan tentang dalil. Dan di mana-mana saja bisa kita temukan, di surah-surah apa saja kita bisa temukan hal-hal yang terkait tentang riba itu sendiri di dalam Al-Quran. Yang pertama kita bisa menemukannya di surah Al-Baqarah, surah nomor 2 di ayat 275, 276, 278 dan 279. Terus di surat Ali Imran, surat nomor 3 di ayat 130. Di surat An-Nisa di ayat 160 sampai 161. Dan di surat Ar-Rum surat nomor 30 di ayat 39. Nah, ini kalau kita bicara tentang dalil riba di dalam Al-Quran. Kita pertama akan membahas atau membacakan dulu ya dalil riba di surat Al-Baqarah di ayat 275 sampai 279. Saya akan membacakannya langsung translate bahasa Indonesia saja biar mudah dipahami ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan atau penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba itu sendiri, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di ayat 276, Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Di ayat 278-nya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan di ayat terakhirnya, di ayat 279 Allah berfirman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu sendiri, maka ketahuilah, kata Allah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, saya sudah bacakan translasi bahasa Indonesianya surat Al-Baqarah ayat 2 di ayat 275 sampai 279. Di sini kita akan mentadaburi ya di ayat 275-nya, di mana Allah di sini mengatakan Allah telah mengharamkan riba. Jadi kalau kita ada yang bertanya dari mana dalilnya riba itu haram, maka jawabannya ada di Quran Al-Baqarah surat nomor 2 di ayat 275. Allah menghalalkan riba dan menghalalkan jual beli. Tapi poin yang menarik bagi saya di sini ya, di ayat terakhirnya ya, di mana Allah di situ berfirman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah, kata Allah, Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah, ini coba dibayangin ya Allah, ya teman-teman ya. Dibayangin, direnungkan, dipikirkan. Kita itu kalau kita diperangi sama saudara sendiri itu aja repotnya bukan main ya. Atau diperangin sama tetangga, sama lingkungan, atau diperangi sama lingkungan sebelah atau kampung sebelah, atau diperangi sama negara lain, itu repotnya bukan main. Nah, ini lebih repot lagi nih, karena yang memerangi langsung pemilik langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, manusia terbaik
yang menjadi suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, aduh, nggak kebayang ya kalau kita melakukan riba ini, terus Allah memerangi kita di sini. Tuh, kayak mana ceritanya itu? Yang hidup kita itu semuanya tergantung dari Allah. Hidup kita itu semuanya tergantung dari Allah. Makan kita, minum kita, bernapas kita, dari kita lahir, dari kecil kita dilahirkan sampai kita mati, itu semua Allah yang mengurus. Bagaimana mungkin kita berperang terhadap suatu zat yang menciptakan kita, yang mengurus kita? Itu rasanya nggak kebayang. Mungkin ini bisa menjadi bahan perenungan ya di ayat 279-nya ini. Hati-hati, Allah dan Rasulnya akan memerangimu ketika kalau kita masih memaksakan melakukan perbuatan riba. Itu sangat berbahaya sekali. Terus kita membahas tentang di surat Ali Imran, surat nomor 3, ayat 130. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Jadi di sini Allah melarang kita untuk makan riba. Melarang. Jelas. Allah melarang kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Nah, makna takwa itu kan kalau bahasa sederhananya itu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Jadi di sini masuk dalam konteks menjauhi larangan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa. Dan Allah pun di situ menjanjikan ya, kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan kita keberuntungan. Keberuntungan. Nah, jadi kita jangan pernah memaksa untuk mencari teori lain ya untuk mendapatkan keberuntungan di dunia ini. Karena Allah sudah memberikan aturannya. Allah sudah memberikan aturannya. Enggak, kalau ada yang berpikir gua riba kok, hidup gua masih enak. Enggak, itu Anda sedang tertipu. Itu diperindah sama syaitan. Karena Allah yang memiliki bumi ini. Allah yang lebih tahu, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia. Karena itu Allah yang lebih tahu tentang segala resikonya, segala yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena itu Allah memberikan keterangan. Aku melarang kau melakukan riba. Bertakwalah kau, kata Allah, agar kau beruntung. Jadi jelas di situ Allah menerangkan di surat Ali Imran ayat 130. Terus kita membaca di surat An-Nisa 160 sampai 161. Tapi di sini mungkin di 161 ya, yang lebih berkaitan dengan riba itu sendiri. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Yang dimaksud mereka itu adalah Yahudi ya. Karena itu terkaitnya dengan surat 160. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu dengan siksa yang pedih. Jadi Allah sini sudah menyiapkan siksa ya, bagi pelaku riba. Termasuk di situ orang kafir ya. Jadi sekarang nggak harus orang kafir, orang-orang muslim juga masih melakukan riba itu sendiri. Dan Allah sudah menyiapkan siksa di situ. Allah sudah berfirman, Allah akan menyiksa mereka. Lalu surat Ar-Rum ya, surat nomor 30 ayat 39. Di mana Allah berfirman, dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini di sini Allah mengatakan itu ya, segala sesuatu yang Anda lakukan yang bersifatnya riba itu tidak menambah apapun dari pada sisi Allah. Tidak menambah apapun ya. Menambah apapun pada sisi Allah. Malah Allah menginfokan ya, padahal zakat itu jauh lebih baik. Maksudnya itu tinggalkanlah riba, zakat itu lebih baik untuk menambah pahala di sisi Allah. Yang demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Itu yang dimaksudkan. Ya,
kurang lebih kalau dalil Al-Qur'annya saya bisa memberikannya sebatas ini. Lebih kurang saya memohon maaf kalau ada kesalahan. Terus kita masuk ke hadis ya. Tentu ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan langsung dengan riba. Tapi saya cuma ingin menukil beberapa hadis saja dari Al-Bukhari nomor 6351, dan juga hadis Al-Bukhari juga di nomor 2083, dan juga hadis Muslim ya, riwayat Muslim nomor 1598. Nanti saya akan coba buat subtitlenya ya di bawah, nanti di bawah ini, karena saya tidak memungkinkan untuk menulisnya di sini, jadi saya bacakan saja, nanti saya kasih keterangan di bawahnya berupa subtitle. Kita baca dulu pertama dalil yang berkaitan dari hadis ya. Rasulullah pernah bersabda di hadis Al-Bukhari nomor 6351 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Nah, pada saat itu para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan itu?" Nah, lalu Rasulullah berkata atau bersabda, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan. Jadi kita tidak boleh sembarang membunuh ya. Yang keempat adalah memakan riba. Nah, untuk poin keempatnya, kita dilarang untuk memakan riba. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, itu termasuk dalam 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan ya. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam adalah kabur dari medan perang. Yang ketujuh adalah menuduh wanita mukmin yang suci berzina. Jadi hati-hati ya. Kita jangan sembarangan menuduh sesuatu tanpa bukti dan menghadirkan saksi-saksi ya. Kalau untuk hal zina itu harus menghadirkan 4 saksi ya. 4 saksi. Dan terus untuk hadis nomor 2083, di mana di situ yang bunyinya, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal ataupun haram. Jadi di situ jelas ya, ada sesuatu yang bersifat haram, usaha yang bersifat haram, dan haram itu erat kaitannya dengan riba. Karena riba itu diharamkan oleh Allah. Jadi kuat di sini banyak akan tiba suatu zaman di mana manusia itu akan melakukan, salah satunya adalah riba. Tidak peduli lagi mencari harta itu dari mana, halal haram hantam saja, kurang lebih seperti itu bahasanya. Itu hati-hati ya, berbahaya sekali. Ini udah Rasulullah terangkan di 1400 tahun yang lalu ya, udah lama sekali. Dan di hadis riwayat Muslim nomor 1598, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba. Yang dimaksud di sini adalah mungkin rentenir ya, atau bosnya ya, yang memakan riba itu sendiri, dan juga orang yang menyerahkan riba atau timnya ya, tim pelaksana, marketingnya, dan juga pencatat riba itu sendiri. Mungkin di sini yang dimaksud sekretaris atau yang semisalnya, adminnya lah kurang lebih, dan juga 2 orang saksinya. Jadi orang yang menyaksikan itu juga terlibat di dalam riba itu. Dan beliau berkata, mereka semua itu sama. Dan juga ada hadis juga yang menceritakan, meriwayatkan tentang riba itu dari riwayat Al-Hakim. Riba itu sesungguhnya ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, ini lebih bahaya lagi ya. Karena di sini menceritakan dosa yang paling ringan dari riba itu sendiri adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Anda bayangkanlah itu seperti apa. Dan hadis riwayat Ahmad, 1 dirham dari hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk, ya lebih buruk, garis bawahi, lebih buruk dari 30 kali berzina. Jadi istilahnya 1 dirham yang kita makan dari hasil riba itu jauh lebih buruk daripada kita melakukan perzinahan 30 kali.
Jadi di sini udah jelas sekali ya, sangat jelas konteksnya bahwa riba ini sungguh membinasakan, seperti perkataan Rasulullah SAW di hadis Bukhari tadi ya, yang nomor 6351. Sangat membinasakan, sangat membinasakan. Karena itu Allah mengancam dengan memeranginya. Allah mengancam dengan memeranginya. Dan Allah sangat melarang. Allah menekankan kita untuk bertakwa agar mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di situ dimaksudkan dalam keberuntungan hidup ya. Kita bisa menjalani hidup itu dengan bahagia, dengan iman dan takwa. Karena tujuan hidup kita ini sebenarnya adalah ujian saja. Tujuan akhir kita adalah surga. Bagi kita yang bertakwa, kita akan insya Allah mendapatkan surga. Bagi kita yang beriman dan beramal soleh, hidup di dunia ini, kita akan insya Allah akan mendapatkan surga dan berharap untuk mendapatkan surga. Tapi sebaliknya, bagi kita yang tidak mau beriman atau beramal soleh atau bertakwa, maka besar kemungkinan kita akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah ya. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya memohon maaf. Kalau ada kekurangan, itu pasti jelas datangnya dari saya. Bila ada kebenaran dalam pembahasan saya ini, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.